semuanya dikaruniai segenap hajat-hajat insyaallah. Allah ampuni segenap dosa-dosa kita, Allah tutupi segenap aib-aib kita, Allah dekatkan kita dengan manusia yang kita peringati, yang kita rayakan maulidnya dalam hari-hari ini, dalam bulan-bulan insyaallah. Mudah-mudahan tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dapat pandangan kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang kalau nggak dekat sama Nabi Muhammad, orang kalau nggak dekat sama Nabi Muhammad tuh lebih sedih daripada anak yatim yang nggak dekat sama orang tuanya. Anak yatim atau anak yang nggak disayang sama orang tuanya, itu kan sedih tuh. Sedih atau nggak sedih? Sedih. Insyaallah. Itu jauh lebih sedih lagi sebenarnya orang yang nggak dekat sama nabinya. Karena manusia ini kan punya badan, punya akal, punya hati, ya, atau ruh. Ini teman-teman saya sekalian, semuanya perlu orang tua karena bertumbuh. Kalau nggak punya orang tua yang membesarkan, nggak bertumbuh, bisa sakit atau bahkan bisa mati, kan gitu. Kita nih badan kita nih perlu orang tua yang membesarkan, yang ngasih makan, perlu ibu yang nyusuin, perlu ayah yang memberikan nafkah buat keluarga, gitu. Otak kita juga gitu. Kalau badan kita nggak punya orang tua, kita jadi yatim. Yatim tuh usia, apalagi kalau nggak ada yang ngurusin. Masya Allah, sakit-sakitan badannya, pusing badannya. Nah, selain badan kita punya akal. Akal ini juga perlu orang tua. Siapa orang tuanya akal? Guru. Memang benar banget. Man ana, gimana lagunya? Siapa saya? Laulakum, andai tidak karenamu, wahai guru-guru. Gak ngerti apa-apa, saya dipanggil terus. Kalau nggak karena guru-guru nggak ngerti apa-apa. Semuanya diajarin sama guru-guru, alhamdulillah. Dikenalin sama Allah, diajarin caranya ngadu sama Allah, dikenalin sama Nabi Muhammad, diajarin caranya ngedeket sama Nabi Muhammad. Gak tahu Nabi Muhammad dikenalin rasa sama guru-guru. Ada saya sekalian, kalau bicara sejarah kamu bisa dapat dari siapapun. Akan tetapi rasa hanya bisa ditularkan orang yang sudah memiliki rasa tersebut. Hanya bisa dinyalakan rasa hati itu oleh yang sudah pegang cahayanya. Enggak kena kalau enggak karena kita berguru pada guru-guru. Enggak bisa. Teman-teman siswa enggak bisa. Saya mau belajar aja. Saya udah bisa baca kitab-kitab gundul, kitab gondrong, kitab gundul, saya bisa baca semuanya. Saya baca sendiri aja. Ratusan kitab mau saya baca. Saya nggak perlu guru buat kenal sama Nabi Muhammad. Saya nggak perlu guru buat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, nggak bisa. Katanya seorang ulama, "Maka syai'uhu kitabuh, kana khata'uhu aktsar min shawab." Siapa yang gurunya adalah kitabnya,
gurunya adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Salahnya lebih banyak daripada benernya. Itu yang gurunya adalah kitabnya. Gimana gurunya adalah internetnya? Gurunya hanya sekedar Google, gurunya hanya sekedar yang nggak kenal gitu, dengar gitu aja, nggak bisa, nggak cukup. Kalau sekedar pengetahuan terhadap sejarah bisa, akan tetapi rasa terhadap yang punya sejarah itu hanya bisa ditularkan oleh guru, oleh orang yang sudah punya rasanya. Alhamdulillah, dalam hidup saya tak kurang-kurang guru mendidik saya. Dari Darul Lughah wa Dakwah berguru kepada Habib Hasan Baharun, Ustazah Khadijah Hidwan. Di Darul Lughah itu awal kali saya punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Dikenalin sama guru saya, almarhum Ustaz Abdullah Maula Khilaf dari Malang. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Lahadhihi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, saya muliakan, beliau tuh yang ngajarin saya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya ingat bang, kalau Ustaz Abdullah Maula Khilaf itu nggak masuk kelas, entah mungkin karena sakit, entah mungkin karena ada halangan apa gitu, saya nangis. Makanya saya nggak nyalahin kalau ada orang saya nggak datang majelis, saya nangis gitu. Emang saya juga dulu gitu, jadi murid baperan. Kalau gurunya nggak datang, saya nangis. Teman-teman yang lain bergirang karena libur kan kelasnya, saya sendirian di pojokan nangis. So banget saya, udah ditungguin seminggu gitu. Pas waktunya malah nggak datang, ya Allah, merasa dihianati. Insyaallah. Teman-teman sih sekalian, saya muliakan, ini Abdullah Maula Khilaf kenalin rasa cinta kepada Muhammad SAW. Dan banyak guru-guru yang lain juga, sampai ke Tegal ada Kiai Ahmad Saidi juga bikin kenal sama Allah, bikin cinta sama Rasulullah. Tapi situ di Sarang Rembang, Kiai Haji Maimun juga bikin cinta sama Allah, bikin cinta sama Rasulullah, bikin cinta sama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mbah Mun itu Kiai Haji Maimun juga. Saya lagi mondok di tempat beliau, saya satu-satunya perempuan syarifah di mondok beliau. Itu kalau beliau ngasih sambutan, nama saya disebut duluan daripada kepala sekolah. Umur saya 16 tahun, belum ngerti apa-apa. Itu sama beliau, nama saya duluan disebut dengan bahasa yang sangat halus, sangat hormat. Masya Allah. Saya dulu GR. Sekarang kalau ingat malu. Masya Allah, Masya Allah. Dulu saya kirain Mbah Mun hormat saya. Sekarang saya malu karena saya tahu Mbah Mun melakukan itu bukan karena hormat saya, tapi karena hormat sama seseorang yang diyakini Mbah Mun sebagai kakek saya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat saya sendiri nggak tahu apakah Nabi Muhammad mau mengakui saya atau tidak. Gimana nggak malu sih? Tapi dari beliau saya kenal bagaimana seharusnya menempatkan diri. Mbah Mun luar biasa. Sampai pernah ditanya, kata Mbah Mun, kata orang, Mbah, kalau misalnya ada habaib atau syarifah itu yang nggak benar, itu perlu hormat apa enggak sama dia, perlu cinta apa enggak sama dia? Kata Mbah Mun, itu tuh kayak Quran kok udah sobek. Al-Quran tapi sobek, sobekannya Quran. Boleh yang anu
bisa? Termulia. Dia bilang kayak gitu pula habaib syaraib, andai kan benar sekali itu kita harus tetap cintai, kita harus tetap sayang gitu. Sampai segitunya Bahmun meletakkan cinta pada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Makanya teman-teman, beliau itu dapat kayak begitu karena belajarnya dari Sayyid juga. Ayah ada guru beliau, guru akalnya, orang tua akalnya itu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ayahandanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu cintanya pada Nabi Muhammad luar biasa. Sayyid Muhammad putranya itu yang bilang, beliau bilang orang banyak yang merasa aneh sama kita yang merayakan Maulid Nabi. Kata beliau, saya sih sebaliknya aneh sama mereka yang merasa aneh sama kita. Kata beliau yang aneh itu malah justru mereka. Kenapa gitu? Dia bilang orang tuh merayakan Maulid Nabi karena senang sama lahirnya Nabi. Kalau dia mukmin, kalau dia muslim, masa ada yang gak senang sama lahirnya Nabi? Kan aneh. Berbahagia atas hari lahirnya Nabi, masa kok disoal gitu? Beliau bilang, "Man qala anna Muhammadan qad mat, fa ka'annahu yaqul anna asy-syams lam tatlu'u." Beliau bilang, siapa yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu udah mati, udah gak ada gitu. Matinya tuh kayak matinya apalah yang memang mati jadi gak ada gitu. Terus kalau saya sekarang kayak matinya binatang gitu ya, mati udah gak ada gitu. Gak terhukal kayak dia bilang matahari udah gak bersinar lagi. Masuk di akal kan? Ada orang bilang gak usah ini, matahari sekarang udah gak terbit lagi, gak usah nanam padi. Karena kan padi juga matang itu kan karena matahari juga tuh. Kan gitu ya? Kalau ada orang gitu kayak begitu, ini kok gelap nih sekarang, sekarang matahari udah gak terbit. Ya ini gak masuk di akal kan? Misalnya gitu ya, pagi-pagi mendung banget gitu, ini kok gelap ya? Iya hari ini matahari udah gak terbit lagi. Percaya apa gak percaya? Nggak percaya teman-teman. Demikian pula kata beliau orang yang bilang Nabi Muhammad udah nggak ada, sama aja kayak bilang matahari udah nggak terbit lagi, nggak masuk di akal. Sudah Allah SWT mengatakan wa fikum Rasulullah, wa fikum Rasulullah, di antara kalian ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada bersama dengan kita. Tergantung kamu yang memberikan apa nggak ada, kan begitu. Teman-teman saya sekalian, gurunya atau orang tuanya atau kita, para guru-guru, alhamdulillah, saya punya guru-guru, bikin saya kenal sama Allah, bikin saya kenal sama Rasul. Sampai kemudian saya berguru pada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, saya berguru kepada Hawabah Nur, saya berguru kepada Hawabah Maryam, saya berguru kepada Habibana Zain bin Smith. Doakan yang masih ada dari guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Karena saya belum siap jadi anak yatim, teman-teman. Saya belum siap jadi anak yatim. Akal saya ini masih perlu dipandu, pikiran saya ini masih perlu dibimbing, cara berpikir saya ini masih harus diarahkan. Walaulah kalau nggak karena guru-guru saya takutnya nyasar pikiran saya. Makanya teman-teman juga yang pada punya guru, doain gurunya, sebagaimana kita juga perlu doain orang tua kita. Sebagai orang tua dari badan kita, itu juga harus doain guru-guru kita sebagai orang tua dari akal kita. Kalau enggak, kita jadinya orang yang akalnya nggak terdidik,
nggak terbimbing, cara berpikirnya jadi salah-salah, cara berpikirnya jadi sehat, bahkan bisa-bisa kita jadi orang gila, nggak punya akal. Namanya apa? Gila. Serius sekalian yang saya muliakan, orang nggak punya guru, jatuhnya ya di atasnya akal kita punya roh, di atasnya akal kita punya hati. Siapa orang tuanya? Kamu teman-teman, kita semua nih, kalau nggak punya orang tuanya hati kita, orang tuanya roh kita, hidupmu hampa, hidupmu kering, hatimu tuh jadi suntuk setengah mati. Siapa nih roh buat hati kita? Siapa beliau? Habib Ali dalam doanya tadi itu bilang, Al-Abil Akbar Al-Mahbubi ilaika Al-Makhsusi minka Bisharafil Afkhar Fi kulli mawtinin Min mawatinil qurbi Wa madhar Qasimi imdadika fi ibad Wasaki usi irsyadika li ahli Bidad. Habib Ali Habsyi ketika julukin Nabi Muhammad SAW, Habib Ali Habsyi itu orang paling paham Nabi Muhammad pada zaman beliau, orang paling ngerti siapa Nabi Muhammad pada zaman beliau untuk Habib Ali Habsyi. Makanya jadi orang paling dicinta sama Nabi Muhammad pada zaman beliau. Sampai-sampai ada seorang ulama pada zaman itu mimpi Nabi Muhammad SAW, terus nanya, Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapa orang zaman sekarang yang masih hidup yang paling kau cintai wahai Rasul, biar saya nyari berkah darinya, biar saya berguru darinya, biar saya mencarimu pada dirinya. Nih teman-teman, nyari Nabi itu bukan ada di kitab kita. Nyari Nabi Muhammad bukan ada di catatan-catatan sejarah, atau bahkan nyari Nabi Muhammad di Madinah gitu ya, nggak gitu cara. Di mana tuh Nabi Muhammad adanya? Di hati orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Pengen dapat Nabi Muhammad, deketin orang-orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya punya cinta, tapi dicintai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau dekat sama Nabi Muhammad, di mana nyarinya Ustazah? Di majelis-majelis maulid. Karena majelis maulid pasti kumpul tuh orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Ada itu orang hadir majelis maulid nggak cinta dan nggak kepengen cinta sama Nabi Muhammad. Dia bukan tempatnya di sini, tinggi ya. Kamu kok saya datang ke majelis-majelis Nabi? Menurut saya perayaan maulid di bid'ah, tadi hadir. Ngapain kamu hadir? Biar dapat berkatnya. Aneh. Berkatnya itu bukan sesuatu hal yang penting buat kami. Kenapa begitu? Ibu-ibu nih, andai hadir maulid nggak dapat berkatmu, ibu mau hadir apa nggak hadir? Ada nih yang bilang, wah hadir loh. Nggak mungkin, pasti hadir. Karena yang dicari di majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita temui dari orang-orang yang hadir di majelis-majelis maulid. Teman-teman, saudari sekalian yang saya muliakan, Al-Abil Akbar Habib Ali Habsyi, ya. Dia nanya, Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Ada seorang soleh, syekh, gitu ya, mimpi Nabi Muhammad. Dia nanya, Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah. Rasulullah bilang, Ahabbun nasi ilaika di hadis zaman Ibni Ali Habsyi. Yang paling saya sayangi, paling saya cintai zaman sekarang ini yang masih hidup pada zaman itu ya, adalah putra saya Ali Habsyi. Kapan sih selesai masa hidupnya Ali Habsyi? 100 tahun silam, 110 tahun silam beliau wafat. Teman-teman saya sekalian,
Artinya jauh juga dari hidupnya Nabi Muhammad, 1300 tahun. Kalau kita sekarang 1400 tahun dari masa hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa jadi orang yang paling dicinta sama Nabi Muhammad. Ini ngajarin kita bahwasanya cinta itu tak pandang waktu. Cinta itu nggak harus ketemu, sesuai dengan zamannya, teman-teman. Kalau karena kayak gitu, gak bakalan Ali Habsyi bisa mencintai dan dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan Ali Habsyi bilang mahir jisilah bin Nabi. Saya tuh nggak gerak kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahir jisilah bin Nabi. Nggak gerak, nggak jalan, nggak minum, nggak makan kecuali dengan hati saya itu ada Nabi Muhammad ini. Ya kan min syiddati syawqi fuadiyati. Kalau saya lagi kangen banget sama Nabi Muhammad, tuh kalau nggak saya tahanin, mati saya, mati. Roh saya udah nggak tahan, pengen cepet keluar dari badan, biar bisa sandingan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga yang dibagi al-jannatu ma saqali min musliha illa liqawlil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada sifatnya yang membuat saya tertarik dengannya. Ibn Habsyi bilang al-jannah ma saqali min musliha, gak ada yang bisa bikin saya kepengen surga. Apa sih ceritanya tentang surga? Oh, makanan enak-enak. Saya mau urusan makanan biasa aja. Tapi kalian nggak model yang cuma makan di kalian sih. Ada apa di surga? Ada minuman dari sungai-sungai yang mengalir. Ada min labanin musaffa. Ada susu yang murni. Ada khamrin ladzatin lisyaribin. Ada kayak minuman keras, khamr, tapi yang tidak memabukkan di sana tuh. Nanti di surga. Tapi Pak Habsyi, aduh saya urusan minuman biasa-biasa aja. Haus-haus, kena es teh manis yang paling enak ya enggak? Atau orang Indramayu, bukan kata Pak Habsyi. Teman-teman ibu sekalian, ada apa di surga? Oh, di surga ada bidadari-bidadari yang perawan terus. Tetapi Pak Habsyi, saya urusan perempuan biasa aja. Biasa aja. Gak segitunya saya tertarik lebih dari biasa. Terus Bib, gak pengen masuk surga, pengen. Kenapa gitu Bib? Liqaulil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hati saya adanya di surga. Dari Muhammad SAW. Andai ada tempat seindah surga, tapi ada Nabi Muhammadnya. Ada tempat lain, nggak seindah surga, biasa-biasa aja gitu, biasa aja ngemper, gitu kan? Ngemper di bawah gitu kan, nggak ada makanan-makanan nikmat-nikmat, nggak ada minuman-minuman enak-enak, nggak ada bidadari-bidadarinya orang semuanya tua di situ perempuannya, misal. Tapi di situ ada Nabi Muhammadnya, Nabi Ali Habsyi bakalan milih tempat yang biasa-biasa aja, tapi ada Nabi Muhammad. Cuma masalahnya Allah tempatkan Nabi Muhammad di indah-indah tempat di surga, di setinggi-tinggi tempat di surga. Makanya Habib Ali Habsyi minta surga Firdaus yang paling tinggi, bukan kepengenan sama kenikmatannya, tapi karena Nabi Muhammadnya ada di sana. Paling dicinta. Nabi pun cintanya luar biasa. Teman-teman saya sekalian, sampai pernah ada Habib Ali Habsyi itu bikin maulid setiap hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Habib Ali Habsyi bikin maulid tiap tahun. Bahkan sesudah wafatnya Habib Ali Habsyi tetap di Masjid Riyadh di Seibun sana, ya, itu bikin maulidnya setiap hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal. Ada orang mau hadir maulidnya Habib Ali Habsyi, lewatin Zambal. Zambal itu kuburan, makamnya semua wali-walinya Allah. Ada lebih dari 300.000 wali kutub yang dikuburkan di Zambal. Ya? 300.000 wali kutub dikuburkan di Zambal.
Dulu kayak apa tuh makamnya wali-walinya Allah di Zambal sana ya. Di kota tadi, Abraham yang teman-teman sekali dia tuh karena mau hadir maulidnya kali Habsyi, dia pikir, waduh saya nggak sopan kalau saya lewatin Zambal, saya nggak ziarah dulu, udah ziarah dulu. Dia pun masuk ziarah. Baru mau masuk ke pintunya, pintu gerbang, ada salah satu mukasyif. Mukasyif itu orang yang bisa tahu apa yang orang lain nggak tahu. Mukasyif itu teman-teman baru mau keluar dari Zambal, Pak Hasan sama dia ini di pintu gerbang di Zambal. Mukasyif itu bilang kayak begini, nggak usah, nanti mau ziarah, nggak usah. Nggak ada siapapun di sini, semua hadir maulidnya bagus. Kosong, Zambal kosong, semua wali hadir di maulidnya Habib Ali Habsyi. Gimana nggak hadir? Nabinya hadir, yang berhan Nabi wa ahlul buyut. Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya, majelis-majelis maulid dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri sama ahlul buyut, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Habsyi paling ngerti sama Nabi Muhammad SAW, paling paham sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau baca maulid, teman-teman kalau ngerti artinya, ya Allah, ini maulid itu turun, kalau ngerti arti, bacanya kayak baca Quran. Maksudnya gimana? Quran tuh kalau dibaca, setiap dibaca tuh kayak baru ngerti lagi. Habib Ali Habsyi bikin kitab maulid bisa kayak begitu. Subhanallah. Dari gede cintanya pada Nabi Muhammad, saya mau baca ini, baru ngerti ini sekarang maksudnya Habib Ali Habsyi. Karena lagi baca lagi, gini kali maksudnya Habib Ali Habsyi, gini kali maksudnya Habib Ali Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Salah satu doanya Habib Ali Habsyi di kitab maulidnya, ya, waktu mensifati tentang Nabi Muhammad alaihi salam, Habib Ali Habsyi bilang kayak gini, Al-Abil Akbar Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afqar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi umarhan wasimi ibdadika fi ibad saki kursi irsyadika li ahli widad. Ini per satu kalimatnya itu diterangin bisa satu kajian. Kayaknya saya cuma menerangin satu aja. Al-Abil Akbar, Nabi Muhammad itu kata Habib Ali Habsyi, Al-Abil Akbar, bapak yang paling besar. Ayah kita, orang tua kita yang paling besar, Nabi Muhammad SAW. Kenapa Habib paling besar? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang tua dari ruh kita. Hanya orang gak kenal Nabi, gak dekat Nabi, yatim, teman-teman, yatim sakyantunya sekalian. Orang gak dekat dengan Nabi Muhammad, dia adalah orang yatim. Ibunya siapa? Kalau ayahnya Nabi Muhammad gak baca dalam Al-Quran. Allah sih emang gak kasih tahu Nabi Muhammad sebagai bapaknya, tapi lebih dari itu Allah langsung ngasih taunya wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi Muhammad adalah ibu buat orang yang beriman. Istrinya aja jadi ibu buat orang beriman. Siapa orang beriman? Saya. Siapa orang beriman? Kamu, teman-teman. Siapa orang beriman? Kita semuanya. Kalau kamu beriman, kamu punya ibu buat hati kamu. Siapa namanya? Khadijatul Kubra. Siapa namanya? Aisyah Radhiyallahu. Ibu kamu tuh, ibu orang beriman. Udah kenal belum sama ibu kamu? Udah kenal belum? Teman-teman saya sekalian, dekatkah kamu dengan ibu? Pantesan ya Ustazah, hidup saya selama ini hampa, hati saya kok selama ini kayak sedih terus. Jangan-jangan kamu selama ini piatu, hati kamu gak kenal sama ibunya. Jangan-jangan selama ini kita yatim piatu, hatinya gak kenal sama orang tuanya. Ayahmu Nabi Muhammad, ayah hatimu
aula bil akbar. Makanya orang kalau udah kenal sama Nabi Muhammad, hatinya paling bahagia. Orang kenal Nabi, kenal Sayyidah Khadijah, kenal Sayyidah Aisyah, hatinya bahagia, hatinya stabil, hatinya berada dalam keindahan. Nah begitu, bukan yatim, bukan piatu. Apalagi bukan hanya dianya kenal, dekat dan cinta, tapi ia dikenali, didekati dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Apalagi jika dia dikenali, didekati, dicintai. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, istri-istri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hatinya paling bahagia. Wah, nggak pernah kenal kesepian, nggak pernah kenal kesepian. Di surga, sebelum surga, nah kan kata Imam Habsyi, surga aja kepengen saya kesana itu karena Nabi Muhammadnya di sana. Gimana rasanya teman-teman kalau udah di dunia hidup bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya surga sebelum surga, udah ada dalam kebahagiaan sebelum bahagia yang sesungguhnya. Maka buat para istri-istri, kalau kamu ngerasa suamimu kayak gak seberapa sayang gitu sama kamu, ini curhatannya, curhatan sebagian perempuan. Kok saya punya suami tapi kok saya merasa kayak cinta gitu sama saya, suami saya. Dan gak usah terlalu kepikiran, gak usah terlalu kepikiran. Serius Ustazah, maaf saya sedang menghiburmu. Serius, tapi saya cari aja ayah buat hati kamu. Deketi Nabi Muhammad. Kamu kalau udah kenal cinta dari Nabi Muhammad, kamu udah kenal cinta kepada Nabi Muhammad asli, nggak seberapa penting suamimu cinta atau enggak, nggak seberapa penting. Suamimu cinta atau enggak itu nggak terlalu masalah. Tangki cintamu udah full, karena Nabi itu satu-satunya orang ya, satu-satunya orang yang kamu kasih satu, balasnya 100. Nabi Muhammad satu-satunya orang kamu cintai, kasih cinta lebih banyak sama kamu. Gak percaya? Dengar katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cerita bukan saya, Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan. Kayak gimana ya Allah? Sifat-sifatnya, ciri-cirinya kayak gimana? Soalnya bagus ya Allah, ibadahnya bagus ya Allah. Bukan itu yang aku mau ceritakan tentangnya kepada kalian, kata Allah. Umatnya, kalian harus tahu sifatnya Nabi kalian. Kayak gimana ya Allah? Azizun 'alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Oh, sayangnya sama kamu luar biasa. Sayangnya sama kamu, kata Allah, luar biasa. Kamu yang kena musibah, beliau yang berat hatinya. Kamu yang nangis, dia yang sedih. Kamu yang terluka, dia yang lebih terluka bersama dengan luka. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sudah bersumpah, Wallah, lau asaba ahadakum syaukan la ajib alamaha fikri. Sungguh demi Allah, salah satu di antara kalian kena tusuk duri, aku rasain perihnya dalam hatiku. Aku ikut merasakan perihnya dalam hatiku.
luar biasa. Sayangnya kepada luar biasa. Ngapain ngarepin cinta dari manusia yang kalau ada apa-apa sama kamu belum tentu bisa bantuin? Ngapain berharap cinta dari manusia? Berharap tuh cintanya seseorang yang tengadah tangannya tak akan ditolak oleh Allah. Ngarepin dicinta tuh sama seseorang yang bakalan ngebantuin kamu, teman-teman tohir batin. Gak usah terlalu ngarepin cinta dari pasanganmu. Harapin aja cintanya Nabi Muhammad. Ini bulan Rabiul Awal. Deketin Nabi Muhammad. Saya gak lagi bilangin kamu jangan terlalu usin suamimu. Enggak gitu. Jangan salah paham. Gak bisa diprotesin sama para suami. Pulang dari majelis maulidnya ustazah, saya minta dibikin kopi, kagak dibikin-bikinin. Saya panggil dia bilang, oh gak usah saya kira berapa. Ini salah kaprah nih, salah paham ya. Tolong ya teman-teman, jangan sampai ada yang salah paham. Maksud saya ini jangan ngarep cinta kegedean dari orang-orang, gak usah. Kamu begitu berharga di hadapan Nabi Muhammad. Maka meski andai ada orang yang tidak cukup menghargaimu, jangan sedih, sebab kamu punya harga tinggi di hadapan Nabi Muhammad. Ngarep cintanya dari Nabi aja. Ngarep cintanya dari Nabi aja. Salawat, ucap salam. Saat kamu bareng-bareng dia, saat kamu sendiri juga dia. Munajat, tawasul, panggil-panggil namanya. Kemudian kamu bilang, ya Rasulullah, siapapun berpaling dari hadapku, aku tidak peduli selagi engkau tetap bersamaku, wahai Rasul. Kabarnya engkau cinta padaku, wahai Rasul, seperti yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Rasulullah, lihatin saya. Rasulullah, kenalin saya. Saya umatmu, wahai Rasul, lihatin saya. Lihatin saya. Teman-teman saya sekalian, ustazah, kalau udah dilihatin Nabi gitu, terus Nabi udah sayang gitu, Nabi udah cinta, kerasa nggak ustazah? Kerasa. Apa rasanya? Full tangki cintamu, kamu nggak lagi ngarep dicintai sama orang, yang ada adalah luber tangki cintamu, kamu selalu berbagi cinta pada siapa. Suami saya nggak cinta sama saya, apa-apa, saya cinta sama dia. Anak-anak saya nggak cinta sama saya, oh nggak apa-apa, tapi saya akan cintai mereka semua. Ada orang berbuat jahat sama saya, wah apa, nggak masalah, saya akan selalu berbuat baik pada siapapun. Tanda luber tangki cinta dari Nabi Muhammad padanya, sehingga yang ada adalah dia akan selalu meluberkan cinta pada siapapun. Jadi kalau kamu lagi ngerasa, kok gak ada yang sayang ya sama saya, nah itu tangkimu kurang, bahkan mungkin kosong. Siapa yang bisa memenuhi tangki kamu? Nabi Muhammad SAW. Gede cintanya padamu, luber cintanya padamu. Cari para istri, cari. Adik-adik yang ngerasa saya udah deket 30 tahun loh, teman-teman udah pada kawin, punya anak 2, ada anak 3, saya masih jomblo aja. Ada yang sayang apa? Katanya laki-laki sama perempuan jumlahnya seimbang. Gak ada apa nih, orang begitu banyak miliaran manusia di atas muka bumi, gak ada satu aja gitu cowok yang sayang gitu sama saya. Sedih gak nih?
Nabi Muhammad sayang ke kamu. Saya nggak lagi doa, nggak usah diaminin ya. Saya lagi ngasih tahu, jangan sedih deh. Nabi Muhammad sayang sama kamu. Jangan sedih. Jika bahkan kamu merasa, adik-adikku sekalian, jika bahkan kamu merasa ya ampun, begitu hampa hidup saya, gak ada yang sayang ke saya, kamu jangan lupa Nabi Muhammad sayangnya sama kamu luar biasa. Setiap kali kamu ngerasa gak ada yang sayang ke saya, ingetin seseorang yang sepanjang malam seumur hidupnya kerjaannya adalah doa. Ya Allah, ampuni umat saya, ampuni umat saya, kasihanin umat saya, Allah. Dan kamu salah satunya, Ingetin seseorang, harisun alaikum, kata Allah, sangat menginginkan kebaikan pada kalian. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang mukmin cinta sayangnya luar biasa. Dan cari kedekatan dengan Nabi aja, ya, sebelum jodohmu datang. Bahkan sampai nanti kalau kamu jodohnya datang juga, bukan berarti Nabinya kamu tinggal ya. Jangan. Kamu sebelum nikah sayang ke Nabi, habis nikah lebih sayang lagi Nabi. Kamu lihat suamimu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nyari Nabi Muhammad dalam diri suami kamu, sebab Nabi udah pesan, fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki mubarak. Perhatikan betul bagaimana sikap kamu sama suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu dan jalan neraka jika kamu tidak hormat padanya dan sayang. Cari Nabi Muhammad dalam diri suamimu. Buat anak-anak nih yang mungkin kamu ngerasa kayaknya orang tua saya tuh gak seberapa sayang dia sama saya. Kamu ngerasain saya kayaknya hidup saya ini sedih banget ya, yang lain-lain sayangin orang tuanya saya enggak gitu. Oke, gak cuma kasih sayang dari orang tua. Jangan deh, jangan kamu jadi merasa anak yang kurang kasih sayang. Bahaya tuh, bahaya. Banyak kan penyakit mental disebabkan karena merasa tidak disayang sama orang tua. Jangan punya trauma kayak begitu. Terus gimana Ustazah? Biar hati saya ini gak sakit karena gak merasa disayang sama orang tua saya. Adik-adik, kamu harus tahu, selain daripada orang tuamu ada yang lebih sayang sama kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman serius sekalian, kalau suka dengar istilah kasih sayang ibu sepanjang jalan, dek, bagaimanapun masih ada jalan buntu. Kan begitu? Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Iya benar. Tapi kadang-kadang suka ada jalan buntu. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang apa Ustazah? Sepanjang kasih sayang Allah. Sepanjang kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kayak gimana? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah, kasih sayangku kata Allah melingkupi segala sesuatu. Penuh, bumi ini penuh, luas kasih sayang Allah SWT, tak terbatas. Demikian pula dengan kasih sayang Nabi besar, sallallahu alaihi wasallam, tak terbatas, gak ada batasnya, gak ada batasnya. Segede lautan, kurang. Segede bumi, kurang. Segede langit, kurang. Segede apa? Segede kasih sayang Allah. Segimana kasih sayang Allah? Kullu syai', wasi'at kullu syai'. Udah deh, ada lagi yang bisa diomongin. Melingkupi segala sesuatu. Apapun aja di atas itu, melingkupi itu
Muhammad SAW. Allah bilang, Nabi itu sama kita yang anak perempuan nih. Oh, sayangnya lebih. Saya ceritain. Dan tadi juga cerita boleh. Ada namanya Abdullah bin Mughaffal. Nih, Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat, tapi itu mukanya tuh sedih mulu gitu. Pokoknya sumpah mulu. Orang tuh melihat Abdullah bin Mughaffal, ya ampun nih orang kayak gak ada senang-senangnya gitu dalam hidup. Satu waktu ketemu sama Nabi Muhammad. Salah satu tuh suatu waktu Nabi Muhammad dia lagi duduk gitu ya, disamperin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi nanya gitu, ya bilang Mughaffal, kamu kok saya lihatin muka kamu tuh kok kayak cemberut gitu, susah mulu. Iya Rasul, cerita dong sama saya, kamu tuh susah kayak gimana, kenapa gitu sebenarnya? Aduh Rasul, emang susah saya terus, sedih saya tuh emang. Dia cerita lagi, Rasul, saya tuh di masa jahiliyah, saya tinggal di satu kampung, sebutin namanya gitu. Cuman saya lupa, yang pasti bukan perangko, arahan, keretan, bukan itu. Apalagi sindang, terjun, bukan ya. Dia bilang saya tinggal di satu kampung. Kebiasaan kami, tradisi kami menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Jahiliyah, zaman itu tuh bukan hanya kampungnya Abdullah bin Mughaffal, semua suku, semua kabilah rata-rata emang kayak gitu. Dia bilang satu waktu, ya Rasulullah, saya itu pergi di saat istri saya itu lagi hamil. Perginya orang zaman dulu tuh, luar negeri gitu ya, kadang-kadang emang tahunan. Dan saya kayak gitu, dibilang pergi perang, pergi ini itu rumah tangga di daerah yang dia datang. Dia bilang sampai satu hari saya pulang kampung saya, itu ternyata anak saya tuh perempuan, dan tentu saja istri saya tidak menguburkan dia gitu. Dia bilang anak saya Rasul waktu itu umur udah 4 tahunan, 5 tahunan. Saya tuh sebenarnya kayak gak tega juga menguburin dia gitu, tapi saya malu Rasul, kemana-mana saya dibully sama teman-teman saya. Cie cemil, cie punya anak cewek, punya cie gitu. Ada kan punya anak cewek, kayak punya air banget. Zaman itu tuh punya anak cewek, punya anak perempuan yang gak berani dikuburin hidup-hidup gitu. Takut ya, kamu mau bini ya, takut ya, gitu. Dia bilang, saya akhirnya terus bilang sama istri saya, dan ini istri saya udah paham, karena zaman itu anak kalau mau dikuburin tuh didandani dulu, tega bener ya. Dia bilang, saya pikirnya Rasul udah gak sanggup, saya gak tahan kebulian sama cacian orang-orang di kampung saya, teman-teman saya. Akhirnya saya bilang ke istri saya, dandani. Istri saya bilang, jangan dong, sampai gede nih, udah biarin aja apa, udah dandani. Sedih istri saya, mau gimana lagi gitu. Akhirnya terus ngomong sama anaknya, dan nanti kamu ngomong gini ya gitu. Anak saya gak paham apa-apa, anak saya didandani, dia senang-senang aja. Habis itu saya ajak jalan, istri saya nangis. Saya gak peduli, saya ambil anak saya bawa jalan gitu. Dia bilang sepanjang jalan anak saya tuh pegangin tangan saya gitu. Terus sekarang dia bilang, Abah istirahat dulu Bah gitu, capek Bah, kita istirahat gitu. Kita makan kue, dibekelin ibunya. Dia bilang sampai udah di tempatnya emang banyak banget orang-orang tua nguburin anaknya di situ. Cuma biasanya yang lain itu anak bayi gitu. Saya anak 4 tahun. Dia bilang saya gali tanahnya, anak saya nungguin ya di situ. Udah dapat galian berapa gitu,
Anak saya nggak paham tuh dia bilang, Abah tunggu bentar Abah. Kenapa? Dibersihin tanah dari jenggot saya Rasul. Saya tuh kayak hampir yang nggak tega nih, saya nggak sanggup nih saya. Tapi setiap kali saya nggak sanggup nih, datang nih Rasul, setannya buka teman-teman saya tuh yang bilangin, kenapa kok kamu nggak berani buat bunuh anak kamu? Ya ampun, kamu ini dasar pengecut, kamu begini, kamu begitu. Udah deh, mulai sekarang kita tak dagang lagi sama kamu. Kamu ternyata adalah istri, suami takut istri, kamu segala macam. Rasul saya nih. Dia bilang tiap kali saya nggak tega lihat muka anak saya kebayang itu Rasul. Jadi saya pun terusin kali Rasulullah. Sampai ketika saya rasa kalian itu udah cukup, udah dalam, saya ambil anak saya dorong anak saya ke dalam kalian itu ya Rasulullah. Anak saya begitu saya dorong itu dia nangis. Dia kemudian ingat ucapan yang diajarkan ibunya. Dia kemudian bilang sama saya, Abah tahu ya adalah mana? Ya Abah tahu ya adalah mana? Bapak, kenapa Bapak sia-siain amanah? Kenapa Bapak sia-siain saya? Bapak jangan sia-siain saya. Saya tutup telinga saya Rasulullah. Saya ambil tanah-tanah di sekelilingnya. Saya uruk anak saya Rasulullah. Dia terus nangis, ya Abah tahu ya adalah mana? Ya Abah tahu ya adalah mana? Saya tutup telinga saya Rasulullah. Saya buru-buru uruk tanah tersebut sampai saya gak dengar lagi suara dia. Saya bunuh anak saya Rasulullah. Saya bunuh anak perempuan saya Rasul. Tiap kali saya mau senang, saya kebayang peristiwa itu Rasulullah, bikin saya sumpah sepanjang hidup saya Rasul. Abdullah bin Mughaffal cerita nangis. Sudah lama dia diam. Dia demakin kepala Nabi Muhammad di hadapannya. Air matanya ngalir sampai basah semua jenggot Nabi Muhammad, sampai basah sarung Nabi Muhammad SAW, baju Nabi Muhammad SAW. Nabi nangis, benar-benar nangis Nabi. Kemudian Nabi Muhammad lihat Ibn Mughaffal, saya mengatakan, ya benar Mughaffal, in kunta mab'utsan fi dzakal yawm la uqimul hatta alayka ya Ibn Mughaffal. Kamu harus tahu Ibn Mughaffal, andai saya sudah terputus hari itu, andai saya ada hari itu dan sudah terputus hari itu, aku akan kuburkan kamu Ibnu Mughaffal sebagaimana kamu telah menguburkan anak kamu. Nabi Muhammad bilang, andai aku hari itu ada Mughaffal, aku akan kuburkan kamu sebagaimana kamu kuburkan anak kamu. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad itu cintanya sama perempuan luar biasa. Jadi kalau kamu anak perempuan dan orang tua kamu gak sayang sama kamu, apalagi suka nyubit kamu, suka mukul kamu, itu deh. Andai Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad bakal bilang sama orang tua, kamu berani pukul anak kamu, aku yang pukul kamu. Buat para orang tua, jangan ada yang berani sakitin anakmu, jangan. Kamu jewer anakmu, kamu pantas jewer sama Nabi Muhammad. Pukul anak kamu, kamu pantas dipukul sama Nabi Muhammad. Kamu berkata buruk terhadap anak kamu, ngata-ngatain anak kamu, kamu
dimarahin sama Nabi Muhammad. Karena Nabi itu sayangnya sama anak-anak kita luar biasa. Sama anak-anak perempuan, Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Siapapun kamu istri kan, kamu adik-adik yang belum menikah kan, atau kamu anak-anak kan, Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Maka jangan pernah mau untuk jauh dari Nabi Muhammad SAW. Hatimu tersiksa kalau kamu jauh dari Nabi Muhammad, hatimu tersiksa. Hidupmu merana teman-teman kalau kamu jauh dari Nabi Muhammad. Hidupmu menderita. Karena bahagia, sukacita adanya pada Nabi Muhammad SAW. As'adun nas, sebahagia-bahagia manusia. Gak dengar Allah bilang tentang Nabi Muhammad, siratal ladzina an'amta alaihim man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah bakal dikumpulin sama Nabi Muhammad. Allah ketika nyebut Nabi Muhammad an'ama Allahu alaihim, orang yang dikasih nikmatnya paling banyak, dikasih bahagianya paling banyak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kamu dekat sama Nabi Muhammad, kamu bahagia. Jauh dari Nabi Muhammad, kamu menderita. Jauh dari Nabi Muhammad, kamu hanya akan menderita. Yuk deketin Nabi Muhammad, deketin Nabi Muhammad. Sayangi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Adik-adik saudari sekalian saya muliakan, ibu-ibu semuanya, para istri, para ibu, siapapun kamu yang dekat sama Nabi Muhammad, biar hatimu bahagia. Sebab Nabi Muhammad itu Al-Abul Akbar, bapak yang paling besar, ayah paling sayang sama kamu, ayah ruh kamu, ayah ruh kita, ayah hati kita. Al-Abul Akbar. Maka jauh dari Nabi Muhammad adalah membuatmu hati yang yatim, hati yang tak kenal kasih sayang orang tuanya. Sebab beliau adalah Al-Abul Akbar, saudara sekalian yang saya muliakan. Maka kalau kamu dalam hidup punya orang tua yang saya punya guru yang membimbing akalmu, punya hati yang kenal sama Nabi Muhammad SAW, kenapa hidup kamu? Kenapa bahagia kamu? Jadi orang yang bahagia bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Bahagianya bukan cuma di dunia aja, tapi nanti di akhirat juga. Sebab yang cinta sama Nabi Muhammad bakal layak barengan sama Nabi Muhammad. Di dunia aja saya lihat orang paling sedih itu yang jauh dari Nabi Muhammad, apalagi di akhirat. Saya lihatin di dunia aja orang yang nggak mau maulid, nggak cinta Nabi, itu hidupnya kesianin gitu. Sesuatu lihatnya ya ampun, sian banget, hiburannya apaan ya gitu. Sian. Teman-teman sekalian, apalagi di akhirat. Di akhirat tuh semua tempatnya adalah perayaan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka yang paling sedih di akhirat, yang paling jauh dari Nabi Muhammad. Yang paling sedih di akhirat, yang gak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Yang paling terluka di akhirat nanti adalah yang jauh, yang gak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian saya muliakan, gak usah jauh-jauh di surga, yang emang kunci surganya itu Nabi Muhammad yang pegang. Saudara sekalian, dari masuk kubur, saudara sekalian, apa tuh pertanyaannya? Coba kamu dalam kubur gak ditanya
Berapa meter rumah yang kamu punya waktu di dunia? Kamu di dalam kubur nggak ditanya pendidikan formal waktu di dunia apa. Bahkan kamu di dalam kubur nggak ditanya loh tentang sekolah kamu, ilmu kamu itu sampai di mana, teman-teman sekalian. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang apa? Pertanyaannya tentang apa yang kamu tahu atau pendapatmu tentang orang ini. Ya, saya pernah dapat keterangan dari Sidil Habib bin Hafid. Pertanyaan dalam kuburan itu, siapa Tuhanmu? Gitu. Apa imammu? Maksudnya Al-Quran. Ya, jawabannya adalah Al-Quran imam kita. Makanya nih hati-hati nih yang para istri yang suka bilang suamimu adalah imammu. Tanpa keliru loh jawab pertanyaan karena hati-hati. Imam kamu itu bukan suami kamu. Jadi kalau suaminya itu salah-salah, kan kamu gak salah-salah juga. Kalau kamu bikin suami kamu adalah imammu, nanti kalau suami kamu belangkrak salah-salah, kamu ikutan juga dong. Ya, imam kita siapa sih? Al-Quran. Jadi kalau pertanyaan siapa imammu, kamu jawabnya adalah Al-Quran. Terus pertanyaan tentang Nabi Muhammad, jangan salah. Jangan kamu kira pertanyaannya itu man nabiyuka, siapa nabimu. Tidak. Nggak ada. Pertanyaannya bukan kayak gitu. Kalau kamu selama ini pikir pertanyaannya kayak begitu, ya kamu keliru. Saya kasih tahu yang benarnya. Sebelum kita sama-sama masuk kuburan, sebelum ternyata wah pertanyaannya tidak sesuai ekspektasi, nah saya kasih tahu dan faktanya. Ya, pertanyaan dalam kuburan itu bukan siapa nabimu, bukan. Karena jawabannya itu bukan dari rasa. Kalau kayak begitu, jawabannya fakta. Ya, fakta itu bisa dipelajari di dunia, tapi bukan begitu teman-teman. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang jawabannya itu dasarnya rasa, dan rasa itu kamu hanya bisa dapatkan di tempat-tempat yang seperti ini. Apa pertanyaannya? Gini, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Siapa buat kamu tuh Muhammad tuh siapa? Tuh, itu pertanyaannya. Maka hati-hati sama jawabannya. Itu orang-orang yang sepanjang hidup di dunia gak punya rasa apa-apa sama Nabi Muhammad bakalan salah jawabnya. Bakalan gak kenal siapa yang Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kayak Habib Ali Habsyi yang ketika mensifati Nabi Muhammad Al-Abil Akbar, Al-Mahbubil Al Mukhassasi fi Syarafil Afkhar fi kulli mawtin min mawatinil qurbi wa madhar. Ketika ditanya tentang siapa seseorang bernama Muhammad bagimu, dia akan bilang innahu nabiyullah wa rasulullah wa ahabbun nasi 'indi fi qalbi. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan manusia yang paling saya cintai dalam hati saya. Jawabanmu gak akan keliru, teman-teman. Jawabanmu gak akan salah. Makanya saya bolak-balik bilang, jangan berani mati kalau gak bawa cinta sama Nabi. Jangan berani masuk kubur kalau kamu belum punya bekal cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal yang seperti ini, saatmu untuk bertanya-tanya, sudahkah ada cinta dalam hatimu kepada baginda? Saatmu di bulan Rabiul Awal ini untuk introspeksi, sudah cukupkah bekal cinta kita kepadanya? Yuk, hari demi hari numpukin cinta. Yuk, hari demi hari nabung rasa. Yuk, hari demi hari ngumpulin rindu. Sehari demi sehari demi sehari. Kalau lagi ada maulid dihadiri,
Nggak ada maulid-maulid yang kamu hadiri hari itu, baca sendiri kitab maulid. Panjangan ustazah yang situtural, ya biar panjang juga. Baca. Saya belum lancar ustazah, emang ada cara lain buat melancarin selain baca? Pengen tiba-tiba bangun tidur dan kamu lancar itu baca maulid situtural. Kali-kali ustazah tidak begitu Habib Ali Habsyi. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baca. Gak bisa baca, belajar. Kepanjangan, oke. Kamu bisa cari maulid lain yang lebih pendek. Misalnya maulidnya dia ulang kayak pendek, gitu ya. Saya lancarnya Bibai, boleh baca aja. Bibai. Saya lancarnya Syaraful Anam, boleh. Saya lancarnya Berzanji, boleh. Kita maulid apa aja, teman-teman baca. Sambil cari tahu maknanya, sambil cari tahu artinya. Kan ada tuh kita maulid yang ada arti-artinya, tuh baca sejarah Nabi Muhammad atau sekurangnya. Dengerin buka YouTube, dengerin kajian tentang Nabi Muhammad. Itu punya saya banyak, punya guru-guru yang lain-lain, habaib juga banyak. Cerita tentang Nabi Muhammad banyak, teman-teman. Ya kan? Jangan kalau buka tuh dangdut, aduh. Jangan kalau buka tuh yang nggak manfaat-manfaatmu, gitu. Ayo coba dengerin. Insya Allah nyambungin rasa kita Nabi Muhammad SAW. Ini bulannya. Karena Habib bin Umar bin Hafid bilang bulan paling enak buat mendekati kita sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bulan-bulan yang lain tuh Nabi ada yang ditarik gitu. Oh kalau bulan Rabiul Awal nih kita ngedeketin Nabi, wow udah pasti gak bakalan ditolak. Nabi gak lihat kayak apa kamu, dosa kamu kayak gimana tuh, ya Allah senang bener sih. Saya tuh kalau ingat ini, ya Allah terharu. Alhamdulillah Nabi kita tuh gak dikasih. Alhamdulillah Nabi Muhammad tuh gak pilih kasih, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad pilih-pilih, kayaknya kita gak kepilih dan. Kalau Nabi Muhammad pilih kasih, nyayain orang, kayaknya saya gak kepilih dan. Kamu juga pilih gak kepilih dan. Siapa kita itu? Betul. Catatan rusak banyak. Jagain mulut gak pinter, jagain hati apalagi, ya Allah. Sama orang punya benci, sama orang gampang sudut, suka merasa lebih baik dari orang lain banget. Ibadah berantakan, iya. Tahajud, Senin Kemis. Udah tahajud kan bukan puasa ya. Yang Senin Kemis itu kan sunnahnya puasa. Masya Allah. Kalau melihat kayak gini nih, kayaknya kalau Nabi Muhammad mau pilih-pilih nih, kalau kasih sayangnya Nabi Muhammad itu pakai pilih kasih, kayaknya kita nggak dipilih. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad tuh sayangnya nggak pernah pilih-pilih kasih. Nabi Muhammad cintanya nggak pandang bulu. Alhamdulillah senang benar waktu dengar kabar cinta Nabi Muhammad nggak ada yang nggak dibalas. Berbunga-bunga hati saya. Alhamdulillah cinta Nabi Muhammad nggak ada yang bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Yang kayak saya gini punya dosa banyak. Kalau cinta Nabi Muhammad diterima nih kok terima. Alhamdulillah. Kita ini umatnya Nabi Muhammad yang ibadahnya males-malesan gitu, diterima juga. Kalau cinta Nabi diterima. Alhamdulillah. Yang kayak saya ini bukan siapa-siapa gitu, yang hatinya masih banyak kotor-kotornya, masih banyak busuk-busuknya. Kalau mendeketin Nabi Muhammad mau gitu mendeketin orang kayak kita? Bisa, mau. Alhamdulillah. Peluang emas dipakai. Kesempatan gede teman-teman dipakai sebelum batas
habisnya datang sebelum kadaluarsa. Kapan kadaluarsanya? Kalau Israel keburu datang, kalau kematian keburu menjemputmu, kamu udah gak punya kesempatan buat deketin Nabi Muhammad. Selagi nyawa masih di badan, selagi hembusan nafas masih kamu rasakan, selagi kamu masih bisa bernafas dengan lega, kamu masih punya kesempatan buat deketin Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi, yang sayang sama Nabi, yang demen sama Nabi, yang demen Nabi, yang kangen sama Nabi, yang kangen Nabi. Belum punya sudah rasanya, cari, mumpung masih ada kesempatannya. Dengerin yang banyak, dengerin sholawatan yang banyak, teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan saya doain diri saya sendiri, saya doain semua yang hadir di tempat ini. Semoga kalau datang ajal menjemput kita udah punya cinta sama Nabi-Nya. Mudah-mudahan kalau datang ajal menjemput kita udah bisa jadi orang yang kalau ditanya malaikat mungkar nakir, siapa menurutmu seseorang yang bernama Muhammad, maka kamu akan segera tersenyum kemudian berkata, dia adalah Nabi saya, penyelamat saya, dia adalah pemimpin saya, dia adalah orang yang menyayangi saya, dia adalah ayah bagi hati saya, dia adalah manusia yang paling sayang sama saya dan manusia yang paling saya sayangi, pemberi syafaat bagi saya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tersedia salah satunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ta'awwal subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.